sekarang berapa penghasilan Sida dari perusahaan yang di Jakarta ini? Kita belak-belakan aja biar pemirsa Opsi NTB tahu dan minat dengan profesi ini. Artinya jangan hanya bekerja sebagai guru, bukan salah, maaf pemirsa Opsi NTB, sekali lagi guru bagus, tapi adalah profesi ya, seperti software developer juga. Berapa kira-kira penghasilan Sida dari perusahaan? Kalau saya sih sekarang karena masih baru sih. Untuk saat ini masih belasan lah. Aduh. Per bulannya masih belasan. Penghasilan belasan juta per bulan, kerja dari rumah bisa 1 sampai 3 jam per hari ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Opsi NTB Channel, kembali lagi di acara podcast kita. Kali ini Opsi NTB kembali menghadirkan sosok inspiratif. Dia adalah Nasrul Alawi, seorang pemuda inspiratif dari Lombok Timur ya. Iya. Lebih jelasnya di Kelurahan Majidi. Iya betul, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong. Nah, Nasrul ini adalah seorang software developer ya? Iya betul, software. Seorang software developer. Pasti pemirsa bertanya, apa itu software developer? Untuk lebih jelasnya nanti sahabat kita menjelaskan apa itu software developer. Tapi ada kisi-kisi yang perlu kita sebut, yang perlu kita utarakan sebelum kita mulai. Profesi software developer ini adalah profesi yang sangat menjanjikan. Bisa kita bilang menjanjikan karena pertama, profesi ini jarang di Lombok Timur khususnya, dan masih jarang orang tahu ya, masih jarang orang tahu. Lantas apa itu software developer? Untuk lebih jelasnya langsung aja kita serahkan kepada sahabat kita Nasrul Alawi. Tolong jelaskan ke pemirsa Opsi NTB apa itu software developer. Silakan. Halo semuanya. Jadi kalau berbicara masalah software developer ya, software developer itu sebenarnya adalah bisa kita bilang profesi yang baru terdengar ya gaungnya, terutama di industri 4.0 karena memang semakin banyak perusahaan-perusahaan teknologi sekarang. Jadi sebenarnya software developer ini adalah profesi untuk membangun sebuah sistem, sistem aplikasi. Semua yang aplikasi-aplikasi yang kita gunakan saat ini yang membuat itulah software developer. Contohnya apa Contohnya salah satu yang paling paling masyhur lah kita bilang ada YouTube, Facebook, WhatsApp. Jadi aplikasi-aplikasi itu orang-orang di baliknya adalah yang istilahnya software developer. Software developer. Iya, betul. Nah, ini yang jarang kita ketahui. Soalnya gini, profesi software developer ini bukan jarang yang minat sebenarnya, ya, tapi jarang yang tahu. Iya. Di Lombok Timur khususnya, masyarakat kalau kita tanya apa cita-citanya, Dek? Mereka cuma bilang jadi polisi. Mereka cuma bilang jadi guru. Bukan salah, benar. Tapi ada loh profesi yang kalau kita dari segi finansial lebih menjanjikan, yaitu software developer. Iya. Lantas kalau pekerjaan Sida ini, berapa penghasilan Sida dari software developer ini? Kita belak-belakan aja biar pemirsa Opsi NTB minat dan lebih banyak software developer di Lombok Timur. Kalau memang kalau dari segi penghasilannya mungkin secara umum ya, mungkin saya bahas secara umum, itu rata-rata kalau saya lihat dan sepengalaman saya, itu kalau kita bekerja di perusahaan itu paling rendah gajinya itu untuk software developer baru, artinya fresh graduate yang baru selesai kuliah atau baru, intinya yang baru lah kita bilang, itu paling kecil gajinya sekitar 6 juta. Itu yang fresh graduate ya? Graduate yang paling kecil gajinya itu sekitar 6 juta. Jadi jarang banget sih yang saya temukan yang di bawah itu, jarang banget. Intinya ya rata-rata minimal lah kita bilang 6 juta. 6 jutaan rata-rata. Ya, fresh graduate. Kalau saya sendiri biasanya proyekan kalau pas masih kuliah. Masih proyekan itu dari 2014 kalau nggak salah. Itu masih proyekan dan ya hasilnya lumayan lah, bisa untuk kuliah. Bisa untuk kuliah, lumayan berapa? Mungkin pemirsa Opsi NTB penasaran, nanti tenang. Berapa penghasilan sahabat kita, nanti kita kulik. Yang perlu saya tanyakan dulu, Sida memulai pekerjaan sebagai software developer ini sejak kapan? Kalau saya sejak baru masuk kuliah sih.
Baru 2014 kalau nggak salah. sejak 2014 sudah menggeluti software developer Iya, ini ya? baru sekarang sekitar 7 tahun lah sama sekarang. 7 tahun. Untuk program software yang sudah dihasilkan, software pertama yang udah dikerjakan apa aja? Dulu pertama kali itu kalau yang pribadi ya, yang pribadi, yang bukan project kan, itu aplikasi kasir dulu. Aplikasi? Kasir. Itu yang buat siapa tuh? Yang mesen? Kalau nggak salah saya ingat di perusahaan namanya PT Poso Energi Sejahtera, itu di Sulawesi. Dari Sulawesi? Iya, itu untuk koperasinya waktu itu. Itu yang pertama ya? Ya kalau nggak salah ingat pertama kali itu desktop masih aplikasinya. Aplikasi desktop? Ya, yang diinstal di laptop. Saya dengar informasi juga, SIDE, maaf pemirsa NTB, SIDE itu dalam bahasa Lombok itu Anda ya. Saya dengar informasi SIDE itu sudah dikontrak sama perusahaan luar negeri untuk buat software dulu ya? Pernah full time sebenarnya. Waktu itu perusahaan Singapura di tahun 2019 itu kerja full time setelah sebelum lulus kuliah sih udah dikontrak, jadinya pas selesai wisuda langsung berangkat. Tapi waktu itu kantornya di Batam. Berarti kerja di Batam? Kerja di Batam. Itu perusahaan Singapura. Itu buat aplikasi apa itu? Aplikasi sejenis aplikasi fitness gitu. Aplikasi fitness? Untuk fitness. Itu yang memang yang kerjanya full time. Kalau proyek kan pernah juga di Singapura itu tahun berapa ya dulu? Masih semester sekitar tahun 2016-an, 2017 lah, 2017-an. Sekitar 2017 akhir itu pernah juga megang proyek di Singapura. Itu namanya Donor System. Itu aplikasi untuk donasi. Kalau sekarang kesibukannya di perusahaan mana atau kontrak di mana? Sekarang full time sih sebenarnya di perusahaan Jakarta. Nama perusahaannya itu Expander Capital Investama. Itu bergerak di bidang apa aplikasinya? Itu aplikasi platform untuk belajar investasi. Itu untuk belajar investasi ya? Ya, belajar investasi. Kemudian juga ada di sana aplikasi untuk platform reksadana dan lain sebagainya. Untuk investasi juga, cuma belum ini sih. Kalau itu masih progres. Yang untuk platformnya. Ini yang sekarang saya kerjain itu yang untuk platform belajarnya. Itu. Berarti aplikasinya SIDE langsung yang buat ya? Iya. Nah, pemirsa Opsi NTB, itu sedikit gambaran awal mengenai apa aja yang dilakukan oleh seorang software programmer, yaitu membuat aplikasi yang kita download di Play Store itu. Nah, itu kerjaan software developer. Ya, itu namanya kalau yang di-download di Play Store itu mobile developer. Mobile developer. Ya, tapi itu kerjaan SIDE juga ya? Iya, software developer. Jadi kan nanti software developer ini ada dipecah-pecah lagi tuh. Dipecah-pecah lagi nama nggak ada yang namanya asli langsung software developer. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Ada bidang-bidangnya? Bidang-bidangnya, sub-sub bidang gitu. Jadi nanti kerjaannya, jadi kalau kita nyari kerjaan nanti di perusahaan-perusahaan luar, baik itu luar daerah ataupun luar negeri, itu khusus-khusus nanti sub bidangnya. Gitu, nggak kita langsung nyari yang software developer, nggak. Ada nanti mobile, ada nanti web, ada yang khusus nanti UI UX istilahnya, itu ada desain. Jadi meskipun kita nggak punya kemampuan ngoding istilahnya, yaitu menyusun bahasa pemrograman, itu ada di software developer itu istilahnya UI UX. UI UX itu tugasnya mendesain tampilan doang. Berarti kalau bidang SIDE apa? Kalau saya yang sekarang itu posisinya di perusahaan itu senior mobile apps engineer. Dan itu kerjanya dari rumah ya? Iya, kerjanya dari rumah. Itu sehari itu berapa jam kerjanya sehari itu? Kalau formalnya sih sebenarnya 8 jam. 8 jam. Formalnya, tapi biasanya kalau kerjaannya software developer ini memang fleksibel waktunya. Jadi tergantung tugas harian. Jadi kita nanti ada tugas, misalnya anggaplah hari ini tugas kita A. Bikin inilah kita bilang, bikin fitur ini. Kalau udah selesai dalam waktu 1 jam, ya udah. Ya udah. Selesai lah ya. Selesai sudah pekerjaannya. Betul. Sedikit mungkin pemirsa Opsi NTB sudah penasaran. Sekarang berapa penghasilan SIDE dari perusahaan yang di Jakarta ini? Kita belak-belakan aja biar pemirsa Opsi NTB tahu dan minat dengan profesi ini ya. Kalau saya sih sekarang karena masih baru sih. Saya di perusahaan ini masih baru 2 bulan sih. 2 bulan. Di perusahaan yang sekarang karena baru pindah gitu. Baru pindah perusahaan. Untuk saat ini masih belasan lah. Aduh. Per bulannya masih belasan.
penghasilan belasan juta per bulan, kerja dari rumah bisa 1 sampai 3 jam per hari ya. Iya. Artinya kan tergantung kecepatan kita. Kalau intinya maksimal 8 jam lah ya. Maksimal 8 Maksimal jam. 8 jam. Kalau kita lembur nanti biasanya kalau kita lembur itu ada gaji lemburnya lagi. Belasan juta. Mungkin pemirsa Absen TB sudah punya bayangan ingin jadi software developer, bagus juga. Yang ingin jadi polisi silahkan, ya kan? Ya. Yang ingin jadi guru silahkan, bagus. Memang, pekerjaan mulia betul. itu. Tapi kan pekerjaan software developer ini tidak harus membutuhkan ijazah, ya? Enggak butuh. Selama saya bekerja di bidang ini, tidak pernah satu kali pun saya diminta ijazah. Tidak pernah. Cukup keahlian. Cukup keahlian. Memang formalnya, ketika dia requirement, yaitu sepengalaman saya ya, di requirement-nya itu minimal S1. Tapi bukti nyata di lapangan itu enggak ada yang seperti itu. Intinya kita punya keahlian. Punya keahlian, berani daftar. Karena nanti pasti ada tesnya. Ya, buat pemirsa CNTB yang tidak punya ijazah atau yang memiliki ijazah SMA, jangan putus semangat, ya. Iya, kalau nggak salah nih, saya kasih bocoran dikit. Itu pernah saya dengar kabarnya. Itu ada teman saya, salah satu teman saya di Mataram. Itu dulu kerja di Bukalapak sebagai programmernya Bukalapak. Itu sempat ada seniornya. Ini seniornya loh ini. Masih SMK. Senior tapi SMK. Iya, memang mungkin dia memang agak jenius orangnya kalau anaknya. Saya ambil tanda kutip di sini masih sekolah pun bisa. Masih sekolah pun bisa. Ada kemungkinan gitu loh. Nah, artinya dalam tanda kutip ijazah tidak terlalu dibutuhkan dalam profesi software developer ini. Jadi belajar software developer ini dari mana sih? Sebenarnya kalau sebagian besar itu belajar otodidak. Otodidak sebenarnya. Karena memang jurusan saya juga di kampus memang itu. Tapi ya seperti kita ketahui secara umum lah. Itu memang kalau kita kuliah itu memang cuma diajar dasar aja. Dasar. Artinya pengenalan lah ibaratnya untuk lebih ke arah industri itu kita mesti cari sendiri. Ini kita memang belak-belakan ya. Mungkin kita nggak bukan kita menyalahkan kampus gitu. Tapi memang rata-rata ya kampus memang kurikulumnya seperti itu gitu. Mengikuti kurikulum. Jadi kalau kita mengandalkan meskipun jurusannya itu ya. Kalau kita mengandalkan apa ilmu yang dapat kita dari kampus, itu nggak bakalan diserap oleh perusahaan. Berarti harus kita mandiri, bisa ikut kursus atau otodidak ya? Iya, ujung-ujungnya otodidak atau bisa ikut kursus. Kalau saya sih lebih ke otodidak, belajarnya itu dari Google, sama YouTube, itu doang sih. Ya untuk ilmu software developer ini mahal nggak, Wi? Kita bilang mahal, enggak juga. Kenapa kita bilang gitu? Karena kita bisa seperti yang saya bilang tadi, kalau saya kan otodidak gratis, ya kan? Belajar dari Google, belajar dari YouTube. Ada juga yang memang kursusnya bayar. Bayarnya ya sekitar puluhan juta bayarnya. Ada kayak istilahnya Hactive Egg, ada istilahnya Glint Academy dan lain sebagainya. Banyak. Ada namanya decoding. Banyak banget. Itu bisa sampai 30 sampai 40 juta untuk biaya kursus yang 6 bulan. 6 bulan. Tapi itu dijamin bisa. 6 bulan itu sudah dijamin bisa. Iya, dijamin bisa. Dan itu sudah dijamin kerja. Bukan dijamin penempatan kerja ya, lebih ke arah dijamin bisa terserap lah. Peluang. Ya. Kalau di Lombok Timur ada nggak tempat kita kursus software developer? Kalau di Lombok Timur belum ada sih setahu saya. Setahu saya belum ada. Cuma ada salah satu teman developer juga di Lombok Timur itu yang bangun pondok. Namanya Pondok Dia. Pondok Dia ya? Itu di Selong tempatnya. Itu memang udah ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan luar. Baik itu kalau nggak salah Kumparan dan lain sebagainya. Itu tapi memang agak ribet sih syarat masuknya. Karena dia pendidikannya gratis. Gratis ya? Gratis, total gratis. Dan dipondokkan. Dia itu siswa kita bilang ya. Peserta didiknya itu langsung mondok di sana. Yang baru tamat SMA berarti ya? Iya, baru tamat SMA. Jadi syaratnya itu kalau nggak salah saya ingat ya, itu syaratnya nggak mampu kuliah. Syaratnya nggak mampu kuliah, ada surat keterangan nggak mampu dari desa,
gitu, baru bisa diterima di sana. Tapi ada seleksi? Ada seleksi, pasti ada seleksi. Kalau lulus langsung ditampung, semuanya gratis, tempat tinggal gratis, makan minum gratis, dan setelah lulus dari sana langsung diserap oleh perusahaan. Wih, luar biasa. Berarti sekali lagi kami tekankan pada adik-adik kami yang tidak punya biaya atau masih tidak punya ijazah kuliah, bisa loh kita jadi software developer. Dengan cara apa? Seperti tadi, bisa ikut di pondok dia, mengajukan permohonan untuk bisa jadi peserta didik di sana, atau bisa otodidak seperti sahabat kita Awi. Banyak. Kalau di Lombok Timur, setahu saya berapa jumlah software developer di sini? Kalau di Lombok Timur bisa kita bilang masih bisa dihitung jari sih. Masih bisa dihitung jari karena yang ketahuan ya, nggak tahu yang masih sembunyi. Karena banyak yang ternyata yang sembunyi-sembunyi gitu. Kalau dari hitung-hitungan saya sih nggak sampai 50. Nggak sampai ya? Nggak sampai. Tapi itu yang ketahuan sih. Apa sebenarnya Wi yang menjadi oke, kalau kita lihat dari penghasilan, saya pribadi cukup tercengang mengetahui penghasilan dari software developer ini. Lantas apa yang membuat profesi ini jarang dalam tanda kutip diminati di Lombok Timur khususnya, Wi? Oke, jadi kalau kita bahas masalah itu sih bukan jarang diminati ya. Nggak tahu. Nggak tahu, lebih tepatnya belum ditahu ya. Belum terpublikasi dengan benar. Belum dipublikasi. Karena apa namanya, bisa kita bilang di daerah kita itu adalah masih pekerjaan yang tabu lah, kita bilang pekerjaan yang masih belum banyak yang tahu. Karena kebanyakan masih ketika kita bilang kita bekerja di komputer, itu kebanyakan mereka tahunya itu TU. Jadi TU. Ya. Apalagi jurusan jurusan IT, ya. Nanti ujung-ujungnya jadi TU. Ya, dikirain nyervis. Padahal bukan. Saya paling sering itu ditanya, bisa servisin saya printer, bisa servisin saya laptop. Waduh. Nggak bisa. Bisa buatkan saya aplikasi, bisa. Ya, bisa. Memang itulah pekerjaan software developer. Karena ya, dan juga masih ini sih, kebanyakan juga di bisa kita bilang di pemerintahan kita lah, kita sebut ya, di pemerintahan kita itu masih juga kebanyakan masih jarang yang menyerap programmer lokal. Mungkin kurang publikasi ya kita juga. Karena belum tahu juga mungkin pemerintah kita ya. Nah, saya juga kurang ini sih, nggak terlalu jelas ya. Karena sedangkan kita memang sering juga ngerjain proyek di luar malahan kan. Sedangkan aplikasi-aplikasi mereka di sini kebanyakan orang luar yang buat. Sampai dulu pernah saya ketemu sama salah satu orang dari pemerintahan juga, kalau nggak salah. Itu ada pemerintah mau bikin game perisean dulu. Pemerintah Lombok Timur? Bukan, pemerintah NTB. Oh, provinsi. Game perisean itu? Game perisean itu mau dibikin jadi e-sport katanya. Tempat saya ngobrol-ngobrol kemarin 2020 itu. Tapi beliau ngajuin kita pakai programmer lokal. Cuma rata-rata yang ikut rapat itu membantah. Mereka bilang bahwa anak-anak lokal kita itu nggak ada yang bisa bikin itu. Padahal kita sendiri saya bilang ini pribadi ya, karena saya juga punya studio game, pembuatan game gitu. Itu udah berdiri dari 2018 akhir. Itu udah berdiri. Sedangkan mereka mau bikin kemarin-kemarin di 2020. Kita belak-belakan aja, Wi. Pemerintah provinsi membuat game perisean. Dia mau menyerap software developer dari luar. Kalau sebenarnya sudah bisa juga ya? Bisa. Bukan kita bilang nggak, karena saya juga punya studio game kan. Karena ya kalau di luar ya mereka kenal. Nama studio game saya Alpak Studio. Alpak Studios. Itu kalau ditanya di teman-teman di luar, mereka tahu Alpak Studios itu. Karena memang sudah terdaftar juga kita di Game Developer Indonesia gitu. Cuma memang ya mungkin kurang publikasi ya kita bilang. Dan juga sayang aja kalau sayang aja SDM kita dengan kemampuan mumpuni justru tidak dimanfaatkan. Bahkan sepengetahuan saya, Nasrul Lawlawi ini sudah membuat game yang justru dibeli oleh orang luar daerah, benar nggak? Iya betul.
Itu salah satu game pertama yang studio kita bikin. Itu namanya game Sitawa. Itu simulasi tertib lalu lintas. Itu diakuisisi oleh Polda Kalimantan Selatan. Nah, ini justru orang luar yang ngambil karya orang lokal. Iya. Itu diakuisisi oleh Polda Kalimantan. Iya, Bahkan dapat penghargaan dulu katanya, Wi. Sempat 2019 itu pas ini Road Safety Festival itu. Itu di acara Road Safety Festival itu sempat game itu dapat rekor muri dari Museum Rekor Indonesia. Itu sebagai dalam kategori game simulasi lalu lintas paling banyak dimainkan. Gitu. Jadi saya ingatkan kepada pemerintah kita karena ini jadi cambuk juga terhadap pemerintah Lombok Timur khususnya atau provinsi pada umumnya. Pemerintah yang terhormat di Lombok Timur atau di Provinsi NTB pada umumnya, kita punya SDM. Kita punya anak-anak muda yang memiliki kemampuan di bidang software buat aplikasi. Ayo dong manfaatkan teman-teman kita, mereka mampu seperti yang dilakukan oleh orang-orang luar daerah. Mereka mampu, tapi mungkin tadi kita kembali mungkin belum diketahui saja. Jadi melalui podcast ini kami berharap Pemda mau buat game mungkin game ya. Pemda membuat aplikasi bisa hubungi Nasrul Al-Alawi atau bahkan Polres Lombok Timur atau Polda NTB membuat game simulasi kayak tadi itu bisa langsung hubungi Nasrul Al-Alawi. Bisa. Jadi sebenarnya kita saat ini baru kemarin bangun ini komunitas namanya Lotim Dev. Lotim Dev. Ya, Lombok Timur Developer. Itu ibaratnya sebagai perkumpulan para developer, software developer di Lombok Timur ini. Jadi supaya lebih mempermudah lah kita bilang, kalau ada teman-teman yang artinya butuh aplikasi, kemudian nggak tahu yang mana yang cocok, siapa yang cocok yang diberdayakan untuk membuat itu, bisa dihubungi Lotim Dev. Nanti kita baru arahkan. Oh, ini biasanya itu. Ini yang punya kalian ini. Itu biasanya karena kita ibaratnya perkumpulan. Nah, kalau ada yang mau di mana, ada nggak markasnya atau sekretariatnya Lotim Dev? Untuk sekretariat kita belum ada. Tapi kalau mau, siapa yang kita bisa hubungi? Bisa langsung Al-Alawi ya? Bisa. Seperti bagi pemerintah, birokrasi atau perusahaan yang membuat aplikasi, silakan hubungi saudara kita Nasrul Al-Alawi. Bisa, serba bisa. Nanti lihat di kolom deskripsi kita cantumkan nomor WA-nya. Terakhir, Wi, dari profesi Sida sebagai software developer, apa impian terbesar Sida? Kalau impian terbesar ya, mungkin lebih ke arah bagaimana kita bisa membuat daerah kita ini lebih maju lah kita bilang dari sisi teknologi, dari sisi teknologinya. Harapannya bisa kita buat startup di sini, gitu kan, di Lombok Timur ini, kemudian bisa menyerap banyak tenaga kerja, karena yang namanya startup ini belum tentu startup ini hanya membutuhkan tenaga kerja di bidang IT, enggak. Contoh kecil itu adalah Gojek misalnya. Gojek. Ya kan? Ya salah satunya kita bilang berhasil lah ya. Karena bisa memberdayakan banyak orang. Ribuan, gitu kan. Jutaan bahkan ya, jutaan. Iya. Itu tukang ojek. Iya, menjadi tukang ojek, kemudian ada restoran. Ada yang pedagang-pedagang kecil gitu kan. Nah, harapannya kalau saya memang cita-cita saya sih bisa membuat startup serupa lah kita bilang. Memang ada beberapa sih yang sedang saya rancang saat ini untuk kita buat gitu. Karena kalau saya lihat ya, kebanyakan saat ini masih perputaran ekonomi kita itu keluar terus. Ya kan, uang kita itu masih keluar terus, yang muter di daerah nggak ada. Jadi melalui startup ini mungkin bisa karena mengurangi lah sedikit. Iya, logikanya gini. Di contoh deh kita bilang marketplace ini kayak Shopee dan lain sebagainya. Kita kan akses tuh kan, akses, kita beli, dikirim terus uang kita terus yang keluar, sedangkan mereka cuma ngirim barang ke sini. Ya, betul. Ya kan? Makanya saya bilang perputaran ekonomi itu keluar terus. Sedangkan karena kita pesan barang dari luar, mereka mengubahnya dalam bentuk barang uang kita. Di sini barang sekali pakai udah selesai, hilang, makanan segala macam kan.
Sedangkan uang kita di daerah kemana? Keluar aja. Lantas apa halangannya hingga sampai sekarang belum mendirikan Memang, startup? beberapa halangannya adalah yang pertama sih sebenarnya dari segi SDM ya. SDM. Karena memang kita bilang kekurangan seperti yang saya bilang tadi ya, masih kurang Profesi banget. ini masih kurang. Ya, masih kurang banget. Kemudian dari segi dana juga kan, dari segi Investor lah pembiayaan, kita. investor. Memang kita ada akses ke investor, karena saya juga sempat dulu 2020 itu sempat pitching di depan investor, cuma ada beberapa kendala sehingga nggak bisa dilanjutkan. Itu software apa itu? Aplikasi apa? Waktu itu game itu. Cuma ada beberapa kendala sehingga investor tidak berani untuk berinvestasi gitu. Ya maklum lah, memang itu tantangannya. Seperti perusahaan-perusahaan besar yang saat ini startup besar kayak Tokopedia, Bukalapak segala macam itu pasti sering ditolak dulu. Ya ada kita dengar ceritanya kan. Pitching sana, pitching sini, ditolak. Ternyata ada yang menerima ya besar lah sampai sekarang. Sampai sekarang besar dan investornya juga ikut besar gitu. Ya itulah perbincangan kita tentang apa itu software developer. Terus terang dari saya pribadi saya sangat tertarik sekali dengan profesi software developer ini. Karena ini menurut saya pekerjaan yang seksi. Iya, betul. Dikerjakan ngantor dari rumah. Kita bekerja di perusahaan besar, perusahaan nasional seperti Nasrul Alawi, bekerja di perusahaan investasi ya. Iya, perusahaan investasi. Tapi dia tuh kerja dari rumah. Iya, dari rumah. Kerja dari rumah dengan penghasilan belasan juta. Dan itu cukup beberapa jam ya. Itu ini profesi menurut saya sangat bagus. Ayo dong pemirsa Opsi NTB yang saat ini mungkin belum menemukan jati dirinya, ayo bercita-cita lah jadi software developer. Lantas kalau mereka bercita-cita jadi software developer, apa aja yang perlu dipersiapkan, Wi? Mungkin ada saran atau himbauan kepada calon-calon software developer kita di Lombok Timur atau NTB, Wi? Mungkin yang kita persiapkan untuk menjadi software developer ini kita harus bisa yang namanya ngoding. Ngoding itu adalah kita menyusun kode-kode bahasa pemrograman. Jadi ada bahasa pemrograman. Jadi yang pertama itu kita mesti tahu dulu kita mau jadi apa. Yeah. Dalam software developer ini kita mau ngambil apa aja bidang-bidangnya? Bidang-bidangnya apa aja, Bi? Ada web developer, ada mobile developer, gitu. Ada network engineer gitu kan, ada security system dan masih banyak lagi gitu. Dan ini pun dibagi lagi gitu. Si web developer ini ada dibagi jadi back end, ada dibagi jadi front end istilahnya. Berarti itu yang perlu kita ketahui, kita mau jadi apa dulu? Iya, mau jadi apa dulu. Setelah itu baru kita pilih bahasa yang cocok gitu. Karena beda-beda yang kita ingin jadi itu beda-beda yang harus kita pelajari. Misalkan saya mau jadi mobile developer kayak saya misalkan itu. Nah, baru kita pilih teknologi apa yang kita mau pakai. Itu ada istilahnya, kalau di Android itu istilahnya, kalau mau membuat aplikasi Android, itu istilah bahasanya itu Java, istilah bahasanya. Ada Kotlin, istilah teknologi yang dipakai bahasanya. Kalau mau membuat aplikasi untuk iPhone, istilah bahasa pemrogramannya itu Swift sama Objective-C. Itu bisa dipilih salah satu sih, nggak sih. Dan itu bisa dipelajari otodidak ya? Iya, dan kalau saya ya, yang saya pegang itu bahasa namanya Flutter yang saya gunakan. Flutter ini satu bahasa, satu teknologi ini bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android maupun iOS. Gitu. Itu setelah kita pilih, itu baru kita belajar. Tinggal kita belajar itu doang. Itu banyak sudah tersedia di internet ya? Banget. Di YouTube banyak ya? Iya, dan sekarang kalau di Flutter ya, itu tutorial bahasa Indonesianya udah banyak banget. Gitu. Jadi kita nggak perlu takut lah yang mesti kita bisa bahasa Inggris gitu. Memang kalau bahasa Inggris ini memang ya bisa kita bilang bukan sebuah keharusan ya, tapi lebih baik bisa. Lebih baik bisa. Karena untuk menunjang profesi itu ya. Karena beberapa tutorial itu memang yang bagus itu yang berbahasa Inggris. Berbahasa Inggris. Tapi justru jangan takut. Kenapa saya bilang jangan takut? Saya bisa bahasa Inggris gara-gara tutorial. Gara-gara tutorial. Karena awalnya nggak bisa.
total nggak bisa bahasa Inggris. Tapi karena sering nonton tutorial, lama-lama ngerti sendiri. Oh, ternyata itu bahasa Inggrisnya gitu. Akhirnya ternyata kemarin pun pas saya bekerja di luar negeri di Singapura waktu itu, saya jujur nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Pas interview itu besoknya interview, malamnya itu saya translate pakai Google Translate. Itu bisa ya? Iya, saya translate pakai Google Translate gitu kan. Apa-apa kira-kira, kan saya cari-cari tuh kira-kira pertanyaannya apa gitu kan. Dan pertanyaannya default semua kan, rata-rata perusahaan sama semua pertanyaannya. Ya, artinya jangan takut lah. Jangan takut. Dan memang nggak perlu kita, oh saya belum bisa bahasa Inggris, saya harus belajar dulu deh bahasa Inggris, baru saya belajar ngoding, baru saya belajar jadi software developer. Enggak gitu teorinya. Teorinya belajar dulu. Nanti bahasa Inggrisnya bisa sendiri. Intinya tanamkan dulu cita-cita, oke saya mau jadi software developer, lalu kemudian tentukan bidangnya, bidang apa yang mau diambil dari software developer itu, selanjutnya memulai dengan cara apa? Kursus atau otodidak. Itu aja sih sebenarnya, sangat simpel. Betul. Sekali lagi kami tekankan kepada pemirsa Opsin TB, bagi yang mau jadi software developer silahkan mulai dari sekarang belajar, baik itu secara otodidak maupun kursus. Dan yang paling penting juga, penghasilan seorang developer ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Oke, sekian dulu podcast kita hari ini bersama Nasrul Awlawi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.